Kita tahu bahwa Nabi yang paling banyak disebut di dalam Al-Quranul Karim adalah Nabi Musa, 130 lebih. Musa disebut dalam Al-Quran. Dan juga kisah Bani Israel, paling banyak kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa antara kalian umat Rasul, umat Muhammad, itu ada kaitan erat dengan Bani Israel, umat Nabi Musa. Maksudnya banyak pelajaran yang kita bisa petik dari perjalanan Bani Israel. Makanya kenapa Rasul terkadang mengait-ngaitkan sebuah peristiwa kemudian disambung-sambungkan dengan Bani Israel. Seperti dalam perang Hunain. Nabi SAW kemudian melihat para sahabat yang baru masuk Islam, melihat pohon. Pohon itu dulu di zaman jahiliyah, tempat tabaruk, meminta berkah untuk pedang-pedang mereka sebelum berperang. Akhirnya mereka lewat pohon itu. Terkenanglah mereka dengan tradisi jahiliyah mereka yang suka menggantungkan pedang sebelum perang untuk mengambil berkahnya. Maka mereka mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, jadikan untuk kami gantungan pedang untuk kami jadikan tabarruk, sebagaimana orang-orang musyrik punya gantungan-gantungan pedang dan mereka mengambil tabarruk di situ. Maka Rasul marah dan mengatakan, Allahu Akbar, janganlah kalian seperti Bani Israel. Dia terus mengatakan, janganlah kalian seperti Bani Israel yang mengatakan kepada nabinya Musa, jadikan banyak Tuhan dan tidak cukup satu Tuhan. Maka Musa mengatakan, kalian ini umat yang jahil, sudah diberikan hidayah mau sesat pula. Ataupun kejadian ketika Nabi SAW singgah di sebuah rumah setelah dia perang bersama para sahabat, kehabisan bekal, kemudian meminta jamuan kepada seorang wanita tua Yahudi. Wanita ini akhirnya memberikan jamuan makan kepada Rasul dan juga para sahabatnya. Dan Rasul tidak pernah melupakan kebaikan manusia. Makanya Rasul mengatakan, wahai nenek, karena engkau sudah memberikan makanan kepada kami saat kami membutuhkan, seandainya kami sampai di kota Madinah, apa yang nenek inginkan kami akan sediakan. Rupanya nenek ini meminta apa saja dari urusan dunia. Dia minta kendaraan berupa unta, dia minta budak untuk menjadi pembantunya, dia minta ini itu macam-macam soal dunia. Padahal dia hanya memberikan kebaikan, memberikan bekal dan makanan itu saja. Tapi dia ingin dibalas dengan dunia yang banyak. Maka Rasul mengatakan, lemahkah engkau wahai nenek untuk seperti seorang nenek di zaman Bani Israel? Sahabat heran. Apa maksudnya Rasul menyamakan nenek Yahudi ini dengan nenek di zaman Bani Israel? Maka mereka bertanya, apa maksudnya wahai Rasul? Maka Nabi SAW menjelaskan, dahulu di zaman Nabi Musa. Nabi Musa ini disesatkan jalannya, tidak tahu jalannya harus kemana menuju arah Palestina itu. Rupanya karena ada satu tugas yang dilupakan Nabi Musa, membawa jasad Nabi Yusuf. Yusuf kan kakeknya Musa. Karena Nabi Yusuf pernah berwasiat agar jangan dikuburkan di Mesir, tapi jasadnya dibawa ke Palestina. Itu yang dilupakan oleh orang-orang Bani Israel sehingga tersesat mereka jalannya. Maka orang-orang berakal mengatakan, kita akan tetap tersesat kalau kita tidak membawa jasadnya Nabi Yusuf. Akhirnya Musa bingung karena tidak tahu kuburannya. Ya, di mana kuburan Yusuf? Akhirnya tidak ada yang tahu kuburan itu kecuali seorang nenek zaman Bani Israel. Kata Nabi Musa, nek, saya dengar kau tahu di mana kuburan Nabi Yusuf. Tunjukkan kuburannya. Kata nenek itu, tidak. Saya tidak mungkin menunjukkan kuburan Yusuf kecuali ada imbalannya. Kata Musa, apa imbalannya? Lihat, nenek ini mengatakan imbalannya tidak berat, tetapi saya ingin menjadi teman wahai Musa di sorga. Kaget Nabi Musa, karena Musa tidak punya sorga, yang punya sorga Allah. Maka dia terdiam sampai Jibril mengatakan kepada Musa, ya Musa, iyahkan saja, Allah sudah mewahyukan kepadamu bahwa dia akan menjadi temanmu di sorga. Akhirnya kata Musa, baik, kau akan menjadi temanku di sorga. Saya itu ditunjukkan di mana kuburan Nabi Yusuf, digalinya, diambil jasadnya, kemudian dibawa ke Palestina dan dikuburkan di Palestina. Kata Rasul kepada wanita Yahudi, wahai nek, lemahkah engkau untuk menjadi nenek Bani Israel yang meminta sorga kepada Nabi Musa dan tidak meminta dunia? Terkadang Rasul mengait-ngaitkan Bani Israel. Tapi bagaimanapun, umat Islam jauh lebih mulia dibandingkan umat-umat terdahulu. Musa sendiri ketika melihat Nabi SAW menangis saat berjumpa saat Isra Mi'raj. Kemudian ketika Rasul bertanya kepada malaikat, apa sebab menangisnya Nabi Musa? Maka Nabi Musa menjawab, anak ini masih remaja dalam pandangan Musa, karena Musa kan usia panjang-panjang. Rasul itu pendek, 63 tahun. Anak ini, anak kecil ini, berdakwah tidak lama. Tapi umatnya jauh lebih besar dibandingkan umatku yang berdakwah bertahun-tahun, tetapi umatku tidak sebanyak umat orang ini. Hebat sekali dia. Ya, karena Islam itu adalah umat yang sangat mulia. Makanya setelah diutusnya Rasul, tidak ada agama yang berhak untuk kita masuk dan meyakini kecuali agama Islam. Selain itu ditolak. Karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quranul Karim bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hanya meridhai satu agama. Inna dina indallahil Islam.
Sungguhnya agama yang paling dimuliakan di alam semesta ini Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mengambil agama selain Islam, maka dia pun akan mendapatkan kerugian dan tidak akan diterima agamanya. Dan dia termasuk orang rugi. Rugi maksudnya apa? Beramal dengan uang, beramal dengan waktu, beramal dengan tenaga, tapi tidak diganjar sama sekali. Tapi Islam, setiap ucapannya kalimatun thayyibah akan mendapatkan pahala. Jadi tidak benar kalau Bani Israel umat yang lebih mulia dibandingkan umat Islam. Karena bagaimanapun umat Islam banyak dimuliakan dibandingkan umat terdahulu. Walaupun usianya pendek-pendek, tapi dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala terkadang memerintahkan sebuah perintah dan diberikan pahala besar yang bisa menandingi pahala umat-umat terdahulu. Wallahu a'lam bishawab.